calon saya dipinang orang, akhirnya dia yang dapat. Ini bukan perkataan orang yang iman yang benar. Toko saya terganggu rezekinya gara-gara toko sebelah buka. Itu bukan omongannya orang yang iman pada takdir. Dan perkara yang memang mengenai kamu tidak mungkin akan melewati kamu. Kalau kamu punya keyakinan begitu itu, baru lurus yakinnya pada takdir, baru imannya sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Thawban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qadara illa ad-du'a'u. La yaruddu, tidak bisa menolak al-qadara takdir, illa du'a'u, kecuali doa. Apa maksudnya? Takdir kok berubah, itu maksudnya gimana? Allah, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, semua programnya sudah kering. Begitu ya? Mau lahir berapa orang, mau mati berapa orang, masuk surga berapa orang, masuk neraka berapa orang. Termasuk ditulis di situ, yang mau berdoa berapa orang, santri Al-Fatah yang ngantuk berapa orang. Sudah ditulis semua. Yang mau doa berapa orang, yang enggak mau doa berapa orang. Maka Nabi datang kepada para sahabatnya dengan membawa 2 buku. Untuk peragaan, untuk lebih mendekatkan kepada pemahaman. Maka kalau ada ustadz pakai alat peraga, itu pernah dicontohkan oleh Nabi juga. Apakah kalian tahu apa yang saya bawa di tangan kanan saya ini? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu, kami tidak tahu. Ini adalah, maksudnya ini perumpamaan. Ini adalah buku yang di dalamnya ada catatan-catatan ahli-ahli surga. Lakinya, perempuannya, nama ayahnya siapa, nama ibunya siapa, nama sukunya apa, dan jumlahnya berapa sampai hari kiamat, tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Mahfum? Kemudian Nabi menyodorkan lagi kitab dengan tangan kiri beliau. Apakah kamu lain tahu apa yang saya bawa dengan tangan kiri saya ini? Kami enggak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Ini adalah catatan amal, catatan nama-nama orang-orang yang akan masuk neraka. Namanya, ayahnya, ibunya, dari suku mana, jumlahnya berapa, tidak akan berkurang dan tidak ada bertambah sampai hari kiamat. Jadi itu begini, biar kita mudah memahami. Allah itu maha tahu. Tahu segalanya karena Allah yang menciptakan segalanya. Dan yang menghendaki segalanya. Yang berkuasa atas segalanya. Kuasa Allah, iradah Allah ada kaitan dengan sempurnanya ilmunya Allah. Maka tidak mungkin Allah berkehendak perlu berubah-ubah. Perubahan-perubahan itu adalah untuk yang tidak sempurna. Saya tak dagang tempe, ternyata enggak laku, akhirnya berubah dagang tahu. Ternyata enggak laku, dagang bakso, baru ketemu rezekinya. Nah, jadi kalau orang itu bilang takdir itu bisa berubah, ini logikanya belum tuntas. Allah ini tahu, memang yang menciptakan mulai A sampai Z, enggak perlu berubah. Kalau berubah itu ya nunjukkan ilmunya Allah tidak sempurna. Akhirnya kudrat iradahnya Allah tidak pas. Maka hati-hati orang yang
bilang takdir bisa berubah ini salah fatal. Takdir itulah yang terbaik, walaupun kadang-kadang otak kita tidak sampai untuk memahaminya. Jadi yang bersabda bahwa takdir Allah nggak berubah itu adalah Rasulullah. Akan muncul dari umatku sekelompok orang yang Allah murka pada mereka. Allah akan robah muka mereka dengan muka-muka hewan, dan Allah akan tenggelamkan mereka di dalam bumi dalam keadaan hidup-hidup. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dengan adanya takdir. Yakunu fi ummati al-khasfu wal mashu wa dzalika fi ahlil qadari. Akan terjadi di umatku penenggelaman hidup-hidup dan dirubah bentuk menjadi bentuk hewan. Itu terjadi pada umatku yang tidak percaya pada takdir. Bisa dipahami ya? Perhatikan, ini rukun iman yang 6 itu harus sempurna ada pada dirinya seseorang, baru namanya imannya sah. Maka kalau kamu lihat syarah-syarah hadis, kalau sudah iman dengan qadar, kalau la imana liman la yu'minu bil qadar, la imana bukan orang yang tidak sempurna imannya, tidak sah imannya. An-nafyu huna nafyu aslil iman. Maka sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ditanya, bagaimana hukumnya, bagaimana pendapat Tuhan mengenai orang yang segala kebaikan dia kerjakan? Ya haji, ya umroh, ya sedekah, ya zakat, ya ini itu. Tapi dia tidak percaya pada takdir, bahwa takdir sudah ditentukan kan, nggak berubah. Maka beliau mengatakan orang yang seperti itu di neraka. Orang yang seperti itu di neraka. Kamu tidak akan bisa masuk surga sebelum kamu perlu punya keyakinan ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Kamu tidak akan bisa masuk surga sebelum kamu punya keyakinan perkara yang melewati kamu, perkara yang memang bukan jatah kamu tidak akan mengenai kamu. Calon saya dipinang orang, akhirnya dia yang dapat. Ini bukan perkataan orang yang iman yang benar. Toko saya terganggu rezekinya gara-gara toko sebelah buka. Itu bukan omongannya orang yang iman pada takdir. Dan perkara yang memang mengenai kamu tidak mungkin akan melewati kamu. Kalau kamu punya keyakinan begitu itu, baru lurus yakinnya pada takdir, baru imannya sempurna. Paham ya? Lah, maksudnya la yaruddul qadara illa doa. Ini maksudnya terus bagaimana, Pak? Perhatikan ini, jangan ngantuk. Kalau ngantuk nanti yakin pada takdirnya nggak pas, nyalain sana nyalain sini loh. Akhirnya cepat stres. Di iman pada takdir itu jadi anti stres. Karena ini menguatkan yakin kita segala sesuatu dari Allah. Ngapain stres segala? Bagaimana bersikap dengan sikap yang diridhai Allah? La yaruddul qadar illa doa. Maksudnya, maksud pertama, doa itu begitu penting. Doa itu begitu penting. Seakan-akan begitu hebatnya doa, seakan-akan bisa menolak takdir. Ini arti pertama. Di lahirul qadar ila doa, maksudnya ini targhib dari Nabi supaya kita jangan sampai tidak mementingkan doa. Karena seakan-akan doa itu adalah begitu hebatnya sampai seperti bisa merubah takdir. Dan itu dalam sabda Nabi banyak yang uslubnya begitu itu. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, tentulah penyakit ain. Dalam riwayat yang lain, tentulah obat pencahar, penguras perut. Nah.
Kemudian arti yang kedua, ini perlu perenungan semua. Ini kalau nggak diterangkan nanti jadi orang punya keyakinan takdir bisa berubah, gawat jadi qadariyah, nanti dimurkai Allah. Nah. Jadi kalau orang itu bilang takdir itu berubah, sama aja mengatakan Allah itu nggak sempurna loh. Nah. Seperti kamu aja berubah-ubah karena memang pengetahuannya nggak sempurna kan kita ini. Nah. Saya sepertinya kalau dengan si dia itu cocok, ternyata nggak cocok, oh cari yang baru lagi, cari yang baru lagi. Ya, kita kan begitu itu, karena ilmunya cumpen, ilmunya terbatas, akhirnya keinginannya jadi banyak keliru, keputusannya jadi banyak keliru. La ilaha illallah. Yang kedua, yang memerintahkan berdoa dan yang menentukan nasibnya manusia itu sama apa tidak? Sama apa tidak? Siapa? Allah. Perhatikan ya. Yang menentukan dan yang memerintahkan itu sama zatnya, yaitu Allah. Maka kalau orang itu memang takdirnya mau dapat sesuatu, tandanya, dan tanda itu juga takdir juga sih. Ya. Allah akan gerakkan dia untuk meminta sesuatu itu kepada Allah. Bisa dipahami? Maka kalau orang itu pagi itu memang hari itu takdirnya selamat, pagi itu ayat hirzi yang melek. Nah, jadi kalau takdirnya nggak selamat, ayat hirzi ngantuk. Atau sebetulnya hirzi melek, tapi waktu berangkat ke masjid gosok serandal. Nah, akhirnya ayat hirzinya nempel di serandal, nggak jadi naik ke langit. Atau makan apa buah di mana jalan, lah kok ini buah di sekitar pesantren ini sudah halal Pak. Yang fatwa siapa? Yang fatwa perut saya Pak. Ada. Kamu ini daftar jadi santri apa daftar jadi pemakan mangga? Kan daftarnya santri baru, bukan pemakan mangga baru, bukan pemakan buah baru. Jadi orang tuh akad tuh harus jelas tuh hidup itu. Perkara dimasukkan di mulut kok nggak tahu akadnya itu gimana. Perkara dimasukkan di mulut itu bisa halal itu kan harus melalui prosedurnya. Memang perkara itu halal dan proses memperolehnya dengan halal. Nah, di antara proses memperoleh dengan halal itu apa? Dengan diberi, dengan membeli, dengan dihadiahi, dengan dapat warisan. Nah, ini kaitannya dengan santri makan mangga apa kaitannya? Waktu pendaftaran nggak ada, waktu pembelian nggak ada, yang beri juga nggak ada. Berarti kan upamanya begitu. Jadi maksudnya la yadul qadha illa du'a, maksudnya yang kedua bahwa kalau orang mang takdirnya itu begini, Allah akan gerakkan dia untuk berdoa begini. Maka ada seorang ibu begitu sayang pada anaknya, tiba-tiba anaknya itu pergi enggak pulang-pulang, izin dia pergi mau ke suatu daerah enggak pulang-pulang, yang seharusnya sudah pulang. Ternyata anak dia ini ketiduran di satu masjid. Seharusnya sudah waktunya pulang, ketiduran. Maka ibunya itu doa, ya Allah kembalikan anak saya apapun keadaannya. Yang penting kembali. Yang gerakkan dia berdoa siapa? Allah. Yang menentukan nasibnya anaknya siapa? Allah. Maka anaknya di masjid itu dikira pencuri, akhirnya dipotong tangannya, pulang nggak punya tangan. Nah, akhirnya ibunya nuangis, ini salah saya, kok doa itu nggak mikir-mikir bunyinya begitu, akhirnya terjadi begitu. Sebetulnya bukan akhirnya, memang antara yang menggerakkan dia doa dan antara yang itu nasibnya itu dia akan bertentangan. Maka kalau orang nggak merenung, ya memang doa saya, anak saya mau mati, tak doain langsung hidup lagi. Bukan begitu itu. Memang itu takdirnya itu tidak mati. Allah gerakkan ibu untuk berdoa. Nah, akhirnya, bukan akhirnya, ya memang begitu itu urutannya itu. Mafhum? Nggak ada istilah takdir berubah itu desa. Takdir berubah desa itu untuk istilah orang-orang lemah, makhluk-makhluk itu berubah-ubah itu seperti kita ini.
Kadang-kadang pengen ngaji sampai takhasus, kadang-kadang pengen kawin sekarang, kadang-kadang pengen kawin besok. Kenapa berubah-ubah? Itu telah makhluk berubah-ubah. Karena ilmunya itu enggak tuntas. Sebenarnya selepas tahassus kok enak ya, jadi ustaz, jadi ini bisa ngajar. Wah, enak sekarang, waktu sekarang kan nikah, waktu semangat-semangatnya lebih enak sekarang dong. Besok berubah lagi, ya, sepertinya kerja kok lebih enak. Berubah karena ilmunya itu enggak tuntas. Akhirnya keputusannya enggak tuntas. Allah itu maha sempurna pengetahuannya, mesti keputusannya tuntas, tidak perlu ada perubahan. Maka kalau orang menisbatkan keputusan Allah berubah, ya sama saja mengatakan ilmunya Allah enggak tuntas. Lah ini gawat. Kalau di dunia ini ada sesuatu yang belum ditakdir oleh Allah, berarti terus yang menentukan itu siapa dong? Kalau ketentuan Allah itu berubah-ubah, berarti ilmunya Allah tidak sempurna. Saya dipahami ya, kurang lebih begitu ya. Karena ini banyak orang jadi qadariyah enggak terasa saking semangatnya. Ya amal kita ini yang menentukan, masa depan kita tergantung dengan kita. Nah, gantung kapan, Kang? Ringkasnya ini kan ini babnya bab doa, maka targetnya pentingnya berdoa. Kalau orang digerakkan Allah untuk doa, ini takdirnya bagus nih. Karena doa itu sendiri sudah lebih mahal dari keinginan kita semuanya. Karena doa itu adalah dalam ridhonya Allah tidak bisa dibandingkan dengan keinginan-keinginan kita. Wa du'a'u, dan doa yang fa'u mimma nazala, bermanfaat mimma kepada perkara nazala yang telah terjadi. Kita ini sudah ditakdirkan mondok doa, ada manfaatnya. Akhirnya mondoknya ditolong untuk rajin, ditolong untuk enggak bolos, ditolong itu. Tapi itu semuanya takdir loh. Wa mimma lam yanzil, dan bermanfaat untuk perkara yang belum datang, belum turun. Ayat Hirzi pagi dibaca dengan tuntas, manfaat sampai sore hari. Ya, sore hari kan belum datang. Nanti sekarang baca ayat Hirzi manfaat sampai pagi hari kan belum datang. Allah. Ini ungkapan-ungkapan ini harus disesuaikan dengan hadis-hadis lain, karena yang bersabda itu Nabi, bukan untuk ditabrakkan tapi untuk dikumpulkan. Sama, yang bersabda itu sama, yaitu Sayyidul Anbiya. Wa innal bala'a, dan sesungguhnya musibah, la yanzilu, sungguh dia ini turun. Fayalqahu du'a, maka doa menyambut musibah yang turun itu. Yang menurunkan musibah siapa? Allah. Yang menggerakkan orang untuk berdoa biar selamat dari musibah siapa? Allah. Jadi sama saja, enggak ada takdir berubah itu. Fayalqahu du'a, maka doa menemui musibah yang turun tadi. Faya'talijani, maka keduanya akan bertempur, saling dorong mendorong. Kalau kuat doanya, ini ngomong biar mudah dipahami akal aja. Kalau kuat doanya, ya musibahnya hilang. Tapi kalau kuat ngantuknya, ya musibahnya jadi datang. Kalau doanya lemah, ya maksudnya begitu itu. Tapi semuanya itu adalah takdir. Ila yaumil qiyamah, keduanya saling dorong mendorong, kuatan mana sampai hari kiamat. Maka kalau orang itu diberi doa kuat, ya mesti takdirnya bagus ini. Kalau doanya ngontak ngantuk minta pada Allah itu ragu-ragu, maju mundur, memangnya kamu itu apa meragukan kemampuan Allah atau bagaimana? Kok ndonga mantep-mantep rapatek wani piye? Ya Allah, saya minta, saya punya teman orang kuda itu lucu. Ya Allah, saya ini nggak minta rezeki yang banyak-banyak, dikit aja yang penting lancar. Nanti kalau banyak khawatir nggak engkau kabulkan. Ngawur aja kamu itu. Jangan begitu itu. Ya, maksud saya kalau kuda itu nggak juara 1 ya minimal juara 2 tuh Pak. Nggak begitu itu. Dengan Gusti Allah tuh nggak boleh begitu itu. Kok ngukur Gusti Allah seperti ngukur balapan kuda itu ya. Jadi kalau kita ini doa itu seperti khawatir nanti kalau begitu apa ya Allah mampu ya. Ya itu berarti kitanya itu yang nggak beres. Waqal Imam Hakim mengatakan sahihul isnad, hadis yang barusan dibaca adalah sanadnya sahih. Qauluhu sabda Nabi ya'talijan,
doa dan musibah yang datang ya'talijan ayyatadafa'an, maksudnya saling dorong mendorong. La ilaha illallah salatullah salamun